Pernah dengar yang disebut Sansu Liuli? Itu adalah 3 surat dan 6 etiket dalam tradisi Chinese. Nah, apa aja sih 3 surat dan 6 etiket itu? Apakah kita semua sudah menjalankannya? Ikutin terus, ini adalah episode ke-48 dari Wedding and Sangji Tips bersama saya Jimmy Yu. Dan tentunya untuk kalian-kalian yang baru bergabung ataupun sudah sering menonton tapi belum melakukan subscribe sekarang karena ternyata banyak yang pengen belajar tapi nggak pengen mensubscribe. Nih buktinya ya. Tuh kan banyak yang nontonnya tapi tidak subscribe. Ya, yuk subscribe aja sekarang, gratis kok ya. Tidak bayar, tidak ada biaya, tapi itu akan memberikan keuntungan untuk teman-teman semua. Jadi tidak akan pernah melewatkan video-video yang saya upload, video-video terbaru terutama. Oke? Jangan kemana-mana setelah yang berikut ini. Di episode yang ke-48 ini, gue akan membahas mengenai 3 letters and 6 etiquette. Jadi mungkin banyak yang berpikir dan sudah menonton di video-video gue bahwa wah kalau wedding ikut tradisi Chinese ribet banget ya. Harus A, harus B, harus C. Udah deh, gue pengen yang sederhana aja gitu. Nah, di video ini gue akan paparkan apa aja sih sebetulnya kalau mengikuti tradisi Chinese itu apa aja dan rules-nya, aturannya seperti apa. Ya, ada 3 surat yang akan muncul, ada 3 dokumen yang akan muncul selama menjelang kepernikahan itu. Yang pertama itu adalah betrothal letters atau disebut pinsu, dan yang kedua adalah the gift letter yaitu li shu atau li u te shu ya. Yang ketiga adalah Ying Qin Su. Nah, Ying Qin Su ini Ying Qin gua masih bingung apakah ini juga termasuk yang disebut ding jing ting jing itu ya. Ting jing itu apa sih? Gua masih berusaha mencari literasinya. Apakah ting jing itu artinya ting chin gitu atau apa? Blank ya. Kalau ada teman-teman yang tahu ting jing itu dari asal kata apa dalam bahasa Mandarinnya, please komen di bawah ya. Bukan artinya ya, tapi asal kata tingjing itu apa. Oke? Apakah Ying Qin Su ini I don't know. Oke? Nah, kapan 3 surat itu akan diberikan? Ada tahapan apa aja yang harus dilakukan? Ini adalah 6 etiquette dari wedding Chinese. Yang pertama adalah the proposal. The proposal atau yang kita kenal sebagai lamaran ya. Nah, lucunya lamaran ini dari awal lamaran sampai akhir nantinya menikah, pengantin itu tidak pernah ketemu. Ini di tradisi aslinya ya. Pengantin itu tidak pernah ketemu dari awal sampai akhir kalau di tradisi asli karena dijodohkan. Tapi kan zaman sekarang nggak dijodohkan ya. Jadi udah abaikan. Lamaran itu sebetulnya hanya dilakukan oleh utusan ya. Nah, cuman kalau zaman sekarang justru lamaran ini datang rame-rame. Oke? Nah, tapi di the proposal ini akan terjadi permintaan dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita melalui mak comblang untuk meminta izin menikahkan putra mereka dengan putri dari keluarga tersebut. Ya, dan kalau diizinkan, kalau sampai diizinkan, maka akan berlanjut ke tahap yang kedua, yaitu akan ada permintaan untuk menyamakan pazi atau unsur kehoki dari seseorang dengan tanggal ulang tahun ya, dari si cowok dan si cewek. Disatuin apakah mereka match atau tidak. Kalau nggak match, tetot, bye. Tapi kalau match, maka akan dilanjutkan dengan memberikan hadiah pertunangan atau lamaran. Betrothal gifts. Kalau kita saat ini kita menyebutnya adalah ini adalah baki lamaran, bukan baki sangjit, baki lamaran, tapi hanya hadiah saja, ya. Isinya apa? Ya terserah, nggak ada aturan harus isinya apa, ya. Itu adalah setelah the proposal alias lamaran, meminta izin.
kemudian penyamaan nama dan ulang tahun dan pace, kemudian akan ada hadiah betrothal. Kalau kita saat ini digabung, acara itu adalah momennya disebut lamaran, ya, saat ini. Jadi dengan kalian menyelenggarakan lamaran, sudah 3 etiket yang kalian lakukan secara langsung, ya. Oke, yang keempat adalah etiket yang keempat adalah gift giving. Nah, gift giving ini apa? Kalau sekarang ini disebut sangjit, ya. Gift giving ini disebut sangjit. Oke. Nah, setelah gift giving, selanjutnya akan ada apa? Selanjutnya akan ada memilih hari baik, hari pernikahan, ya, atau disebut liang chen ji ri. Nah, itu memilih hari baik. Ini juga sama, kembali akan melihat pace dan lain-lain. Oh iya, saya malah ada yang kelewat tadi. Ketika mengirimkan hadiah yang kita sebut dengan sangjit, maka yang biasanya menjadi barang-barang yang selalu wajib ada dan tidak pernah tertinggal adalah emas, perhiasan, wine, teh, dan makanan dengan simbol-simbol yang baik. Sangjit kan? Nah, itu dia sebabnya, ya. Jadi, kalau sangjit harus ada apa, ya ini dialah. Oke, ada alasannya soalnya. Nah, kemudian setelah choosing the wedding date, yang terakhir adalah the wedding ceremony. The wedding ceremony ini juga sebetulnya juga cukup unik. Ini sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya, di mana sang pengantin itu harus menangis di hari pernikahannya, ya, harus menangis, semakin meraung-raung semakin bagus, ya. Kenapa? Makanya tontonin video di YouTube channel saya nih, yang ini nih linknya, ya. Itu akan saya jelaskan kenapa sih harus menangis meraung-raung. Kemudian juga harus menyembah pada langit, menyembah pada orang tua, menyembah pada langit, pada leluhur, kemudian pada orang tua, and then menyuguhkan teh untuk mereka. Ini adalah tradisi yang disebut temon dan tepai pada saat sekarang. Dan juga holy matrimony digabung. Nah loh, makanya ikutin terus video-video di YouTube channel saya, ya. Nah, untuk episode 48 ini sudah dulu, simple kan? 3 letters, 6 etiquette sudah gua bejabarkan semua. Kenapa? Nggak jelas? Oke, sekali lagi nih ya. 3 letters tadi, betrothal letters. Oh iya, kapan suratnya dikasihkan, ya? Ada 3 surat betrothal letters, kemudian ada gift letters, dan juga ada satu lagi yaitu wedding letters, ya. 6 etiquette itu adalah yang pertama, itu adalah the proposal. Ada juga birthday matching, yaitu yang tadi menyamakan tanggal lahir dengan pace. Yang ketiga adalah pemberian gift betrothal, dan disinilah surat betrothal akan keluar. Ini yang pertama surat tadi, ya. Dan kalau sekarang kita sebut ini adalah lamaran. Yang keempat adalah gift giving, atau yang sekarang kita sebut sangjit. Dan di sini ada surat yang kedua, yaitu gift letters. Dan kemudian choosing the wedding date, yaitu adalah tradisi yang kelima. Dan ketika choosing the wedding date dan sudah menemukan hari yang baik, maka akan dikirimkan wedding letters untuk sebagai undangan. Dan akhirnya wedding ceremony. 3 letters, 6 etiquette. Saya Jimmy Yu, pamit undur diri dari hadapan kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton episode 48. Dan udah nonton panjang, belum subscribe? Ada apa sih dengan subscribe, ya? Padahal kan itu gratis. Cuma tinggal klik, beres. Tapi nggak mau klik. Kayak udah sekolah nggak bayar SPP. Kalau bayar SPP pakai duit loh. Ini cuma pakai klik doang. Apa memang sudah tradisi? See you. Bye.